penghasilan Anda. Waduh, ini bukan sombong atau ya, atau bukan setting-settingan, tapi emang ini buat pembelajaran buat orang-orang di luar sana. Ini penghasilan Anda sekarang ini per bulan berapa, Mas? Kira-kira wis gak usah disebutkan. Ya. Ini masih kecil maksudku? Iya, masih kecil, emang masih kecil. Tapi sudah bisa buat contohan buat orang-orang di luar sana. Berapa, Mas, per bulan, Mas? Penghasilan sekarang? Mi, berapa Mi? Persaingan kerja ya. Persaingan kerja. Jadi Anda sebagai karyawan jangan pernah menganggap ya teman-teman di sekitar Anda itu baik. Jangan. Nggak ada teman baik. Tapi kalau Anda sebagai laki-laki sudah bekerja keras sebelum menikah, lalu Anda sukses, Anda mau milih wanita seperti apapun kan bisa. Enak ini Tony ya. Enak sekarang tinggal santai-santai di rumah udah menghasilkan uang. Kenapa saya tidak pernah mendengarkan mereka? Ya karena hutang-hutang saya, ya kan? Ya karena pempes-pempes anak saya, ya kan? Gak dibayar oleh mereka. Jadi mau gak mau ya kita sendiri yang harus usaha. Kita sendiri yang harus usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mengunjungi teman atau sahabat saya sendiri dan akan mengkorek-korek seputar rahasia atau resep suksesnya beliau. Ya, ini karena menurut saya beliau adalah panutan saya, panutan YouTuber atau VTuber dan orang lain semua. Dan kerja kerasnya ini sudah menginspirasi banyak orang termasuk saya. Lah, siapakah beliau dan di mana rumahnya? Ayo kita langsung samperin ke sana. Ini hujan-hujan, tapi nggak apa-apa, meskipun hujan-hujan saya tetap semangat untuk menyebar kebaikan buat teman-teman semua ya. Nih, jadi lokasinya ini ada di Jodipan Malang ya. Gimana keseruannya? Ikutin terus channel ini. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Ya. Jadi kita akan bertamu ke kediaman teman saya itu ya. Kita akan menimba sedikit ilmu ya. Assalamualaikum. Ini dia seorang YouTuber sukses ya, YouTuber sukses, pengusaha juga sukses. Langsung ngawur. Diaminkan dong. Nah, gimana rahasianya beliau sampai bisa sekarang ini? Langsung kita korek-korek ilmunya ya. Oke, kita langsung aja Mas Asu. Silakan. Untuk ini rumahnya nih teman-teman ya. Ya, masih kecil. Sederhana, tapi dia udah mau bangun rumah sendiri nih, masih proses. Amin. Kita taruh dulu ini katanya. Kecil ya. Mi. Ya, jadi itulah tadi yang saya bicarakan sepintas dari teman saya atau sahabat saya sendiri, yaitu namanya Abdullah Fatoni atau biasa orang-orang kenal itu Tony Alengleng di channelnya ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya Mas ya, biar siap. biar nggak usah translate ya. Siap. Mas, bisa diperkenalkan dulu Mas, siapa sih seorang Abdullah Fatoni ini Mas? Dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Abdullah Fatoni. Biasa kalau dikenal di channel sih ya Tony Alengleng ya. Nama channel saya ya Tony Alengleng. Alengleng itu bahasa Madura. Bahasa Madura yang artinya itu muter-muter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum Anda terjun di bidang ini ya, kita tahu banyak orang-orang di luar sana yang menertawakan Anda, yang mencemooh Anda, menghina Anda. Apa sih Tony itu? Cuma bikin sesuatu yang gak bermanfaat. Tetapi setelah kamu udah begini, mulut-mulut mereka itu terdiam. Jadi wah, enak ini Tony ya, enak sekarang tinggal santai-santai di rumah udah menghasilkan uang, tapi tanpa tahu prosesnya. Lah, yang saya tanyakan, how about you with that? Pendapat Anda tentang itu apa Mas? Ya, untuk menanggapi semua itu ya dibuat santai aja. Ambil ngopi, ini kan santai.
sambil ngopi. Intinya gini ya, sekarang sudah zamannya dimana kita diam pun pasti dikomentari orang, ya kan? Kita diam, kita banyak omong, ya kan? Kita banyak keluar pasti dikomentari orang. Apalagi kalau kita aktif upload ke sosial media, maksudnya kehidupan kita upload ke sosial media. Mas Restu tahu sendiri ya kan, dari awal bangun channel saya ya. Kenapa saya tidak pernah mendengarkan mereka? Ya karena hutang-hutang saya, ya kan? Ya karena pempes-pempes anak saya, ya kan? Nggak dibayar oleh mereka. Jadi mau nggak mau ya kita sendiri yang harus usaha. Kita sendiri yang harus usaha secara konsisten untuk kehidupan kita sendiri. Kan kalau udah berhasil bukan untuk kita sendiri kan, buat saudara, buat orang tua, buat keluarga, ya kan, bahkan untuk teman tuh. Ya. Sekarang alhamdulillah ya kan, ketika udah ada sedikit hasil ya, orang-orang terdekat saya sudah merasakannya. Tapi sampean dendam nggak ke orang-orang dulu itu? Ya emang gak langsung mengatain sampean secara langsung, tapi kan nyindir-nyindir gitu, dendam nggak? Kalau dendam sih nggak ada ya, jujur kalau dendam nggak ada. Cuma kadang kalau lihat mereka kembali ya, kalau melihat mereka kembali, ketemu kembali, lihat mulutnya, lihat ekspresinya waktu menertawakan saya, waktu meremehkan saya dulu waktu merintis membangun channel, ya saya ketawa-ketawa sendiri. Saya ketawa-ketawa sendiri dalam artian gini, saya bersyukur, di sisi lain saya bersyukur karena mereka ya kan telah melakukan seperti itu. Karena dengan seperti itu semangat saya tambah up lagi, ya kan, tambah semangat lagi, tambah menggebu-gebu lagi. Wah awas ya, tak catat omonganmu, kan seperti itu. Tapi ya jangan hanya dicatat saja, tapi kan hanya dilakukan dengan action, ya kan. Ya sudah ya kan, terus continue. Untuk apa? Ya untuk membuktikan bahwa semua itu tidak ditentukan oleh omongan orang. Maksudnya dalam artian kita sendiri yang menentukan, ya kan. Usaha lanjut atau tidak kita sendiri yang tentukan. Masalah hasil, ya kan. Maksudnya tentukan ini bukan kita yang menentukan hasilnya loh ya, bukan ya. Dalam artian kita tetap berusaha atau tidak kan kita yang menentukan. Masalah hasilnya kita serahkan saja ya kan sama Tuhan. Nah, seperti itu aja. Oke, ini satu hal yang unik ya, dulur-dulurku semua. Kenapa saya angkat ke teman saya, sahabat saya ini? Karena menurut saya perjuangannya itu perlu dicontoh semua para lelaki yang ada ini ya. Soalnya dia termasuk karyawan ya Mas ya, karyawan, terus YouTuber juga, nah YouTuber juga, terus sekarang dia sedang mendalami bisnis online lah ya kan. Dimana saat itu saya sebagai seorang karyawan, dari hasil gaji saya itu menurut saya loh ya, itu hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari, ya kan? Tapi tidak cukup untuk istilahnya memberikan lebih lah ke keluarga, 50%, ya kan? Cicilan, intinya dari gaji saja. Gaji saya itu nyisa tinggal 200. Dan sisanya kan buat bayar cicilan kan, buat bayar utang kan, cicilan. Ya dari situ jelas dong, saya harus mikir dong, apa nih ya yang bisa saya lakukan. Saya mau buka usaha, misalkan usaha yang nyata, misalnya berdagang, modalnya nggak ada. Harus ada produknya. Harus ada produknya, modalnya nggak ada. Modalnya nggak ada. Ya, kita cari duit kok, bukan untuk. Habis itu kalau kita jalankan misalkan meminjam uang, nggak tambah hutang lagi. Lalu saya mikir lagi, waduh gimana nih ya. Pertama memang pandemi datang, menurut saya ini sebuah sebuah wabah yang benar-benar bikin gregetan lah. Tapi kan awal minggu itu kan sebelum pandemi. Ya, kalau makanya itu. Lalu setelah itu saya udah mentok apa nih yang bisa saya lakukan. Saya sudah nyoba untuk nge-Grab, ya kan, Grab. Dan memang kan pandemi juga ya, Grab juga kan ikut sepi, agak sepi lah benar-benar, apalagi saat PSBB.
di situ ya sudah, saya luruskan niat ingin menelateni ya istilahnya, menekuni hobi saya, yaitu ya sudah saya kembangkan aja buat channel. Nah ya, perlu Anda semua ketahui ya, channel saya itu Tony Aling-Ling itu sebelum bahas satu aplikasi ini ya memang isinya sama dengan kayak channelnya Mas Restu. Apapun ya daily activity kita, kalau ada misalkan ya kalau ada jaranan ya sudah kita syuting, kita upload ya. Kita main kemana, wisata kemana ya kita upload. Jadi semuanya tidak fokus di satu di satu tema. Nah, jadi ini kembali ke pertanyaan, kenapa Anda bekerja begitu keras? Ya kita harus kerja keras dulu sebagai seorang laki-laki yang punya 2 anak. Ya, dan 1 istri. Pesan ini ya. Jadi kita harus kerja keras loh. Ya ini jangan jadi pacuan karena sudah punya 2 anak dan 1 istri, bukan. Tapi kalau Anda sebagai laki-laki sudah bekerja keras sebelum menikah, lalu Anda sukses, Anda mau milih wanita seperti apapun kan bisa. Oke. Oke ya. Moto hidup saya itu memang untuk sekarang ya. Untuk sekarang setelah menjalani sebagai karyawan ya, sebagai YouTuber, sebagai VTuber juga ya. Jadi memang moto hidup saya ya ingin membahagiakan orang-orang terdekat saya. Kalau saya gak bisa membahagiakan ya jangan menyusahkan, ya kan? Kalau saya ingin bahagia ya saya harus bekerja keras. Bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan? Ya harus bekerja keras tanpa meminta bantuan dan menyusahkan orang lain. Motonya ingin membahagiakan keluarga dan jangan menyusahkan orang-orang, itu ya intinya Mas ya. Ini Mas Tony,